Ini sepanjang pesisir berapa kampung, kilometer tadi? kurang lebih 2 kilometer. Kurang lebih 2 kilometer itu kita akan buat talut, kemudian ada penimbunan, sehingga di situ ada lahan baru untuk aset desa sebagai aset desa, dan kami bisa gunakan beberapa hal. Bisa kami ciptakan wisata taman buatan, wisata dalam hal ini bisa digunakan sebagai wisata. Kedua, kami bisa pergunakan sebagai perluasan wilayah dalam hal ini untuk pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana desa. Ya. Kami juga kemarin Pak 2017 kalau tidak salah 2018 kita sudah ada KKN, mahasiswa KKN dari Jogja. Kita sudah didesainkan master plan begitu. Master plan. Memang seperti itu desainnya. Seperti itu. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Desa Lasiwa, Kecamatan Wakurumba Utara, Kabupaten Buton Utara. Hari ini kita sudah bersama dengan Pak Albar ini, Kepala Desa Lasiwa, yang beliau ini anak muda, terus yang kemudian punya visi yang kuat dalam membangun desa. Kita akan bercerita banyak soal potensi desa dan orientasi-orientasi pengembangan desa Lasiwa di masa-masa yang akan datang. Pak Desa, bisa digambarkan ke kita soal potensi-potensi desa Lasiwa, atau misalnya profil lah desa Lasiwa di Kabupaten Buton Utara ini seperti apa, Pak Desa? Baik, terima kasih. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas kunjungan Pak Bang Jai. Ini suatu kehormatan bagi kami. Mudah-mudahan ini menjadi wadah terus silaturahmi kita untuk menunjang proses pembangunan yang ada di desa. Potensi desa kami ada beberapa, di antaranya adalah bidang perkebunan dan pertanian, yaitu di sini ada jambu mente, ada kelapa, itu mayoritas tanaman perkebunan masyarakat. Kedua, di bidang perikanan juga kami daerah pesisir. Istilahnya kami di masyarakat ini tiba musim laut ya turun di laut, tiba musim tanam mana di kebun. Salah satu potensi, ada beberapa potensi untuk kami. Kemudian masalah visi dan misi kami di desa, kami sebagai pemerintah atas nama kepala desa, kemarin kita sudah bersepakat dengan teman-teman dalam dokumen RPJM kami itu yang kurang lebih 6 tahun kita rencanakan. Yang pertama itu perluasan wilayah pemukiman, karena kami mayoritas rumah itu di pesisir jalan, pinggir jalan, sehingga hari ini makin hari makin berkembang masyarakat, ada yang menikah baru, ada yang pendatang, susah untuk mendapatkan lokasi pemukiman, sehingga target kami adalah yaitu merintis lingkungan pemukiman baru, yaitu jalan satu poros di atas jalan poros utama ini. Kemudian di sini juga karena kami ini daerah pesisir, ada beberapa kendala yang kami hadapi di tiap tahun, khususnya di musim barat itu, Pak. Ombak yang barat ini datang ini sangat keras, sehingga itu mungkin bisa kita lihat sendiri sebentar. Ada talut yang sudah dibuat oleh pemerintah sebelumnya, itu sudah mulai hancur karena gelombang, dan rumah-rumah masyarakat terancam karena itu. Jadi mungkin target kami ke depan itu, Pak, itu pengembangan wilayah kami juga akan kita targetkan di pesisir. Saya kira itu untuk sementara. Mudah-mudahan harapan kami dengan hadirnya Bang Jai di sini bisa membantu dalam hal mencapai target-target kami ke depan sebagai pemerintah desa. Terima kasih, Pak. Tentu kan dari apa yang dipaparkan tadi soal potensi desa di Desa Lasiwa ini kan banyak hal, baik dari sektor perkebunan, terus yang kemudian dari sektor perikanan, kelautan, termasuk potensi-potensi pengembangannya. Tentu kan Pak Desa ini punya bayangan soal seperti digambarkan tadi, misalnya kalau talut ini, kalau misalnya pemerintah memfasilitasi, bisa dimajukan ke sini, sehingga mungkin menumbuhkan sektor-sektor yang lain seperti tadi soal
fasilitas olahraga, termasuk mungkin di sini bisa dijadikan destinasi wisata yang mungkin bisa menjadi tempat kumpul. Mungkin visi-visi seperti itu bisa digambarkan ke kita, Pak Desa. Siap. Kami punya perencanaan ketika ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat, dan saya berpikirnya ke pemerintah pusat karena mungkin akan membutuhkan sedikit banyak biaya, yaitu kita akan buat talut di sepanjang pesisir kampung kilometer tadi? Kurang lebih 2 km. Kurang lebih 2 km itu kita akan buat talut, kemudian ada penimbunan sehingga di situ ada lahan baru untuk aset desa, sebagai aset desa, dan kami bisa gunakan beberapa hal. Bisa kami ciptakan wisata taman buatan, wisata dalam hal ini bisa digunakan sebagai wisata. Kedua, kami bisa pergunakan sebagai perluasan wilayah dalam hal ini untuk pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana desa. Ya. Kami juga kemarin Pak 2017 kalau tidak salah 2018 kita sudah ada KKN, mahasiswa KKN dari Jogja. Kita sudah didesainkan master plan begitu. Master plan. Memang seperti itu desainnya. Seperti itu. Kemudian juga kami di sini terus terang pasar Desa Lasiwa itu 1 minggu 1 kali, Pak. Tiap hari Senin. Tetapi di hari Senin itu mungkin di Wakurumba Utara ini salah satu yang paling ramai adalah Desa Lasiwa. Dan kondisi pasar kami ini sangat memprihatinkan, yang mana penjual ikan dan sayur ini sudah bercampur, termasuk penjual barang yang lainnya sudah tidak tertata. Jadi kalaupun ada perhatian dari pemerintah, karena dana desa yang sangat terbatas, kemudian dipengaruhi dengan kebijakan pemerintah pusat juga sudah di plot-plot, sehingga yang kami musyawarahkan atau yang kita bahas itu untuk dimusyawarahkan itu hanya beberapa persen saja, sehingga tidak mampu atau tidak mungkin kita gunakan untuk merehab pasar yang besar itu. Saya kira itu, Pak, arahnya. Tadi salah satunya mungkin bisa dijadikan ke taman untuk potensi wisatanya kami. Kedua, bisa dijadikan lahan-lahan untuk pembangunan sarana prasarana kantor, pendukung pemerintah desa. Saya kira itu, Pak. Iya, sebetulnya pada sisi visi ini sangat luar biasa sekali nih, Pak Desa. Kita tentu berharap di masa datang ini kalau misalnya fasilitas itu terbangun dengan baik, tentu kan juga akan berdampak terus tumbuhnya kesejahteraan ekonomi di desa sini. Pada sisi itu, Insya Allah, mungkin Pak Desa bisa memberikan gambaran-gambaran kita, misalnya kalau seluruh fasilitas itu terbangun, mungkin kebangkitan ekonomi desa juga mungkin bisa tumbuh. Mungkin pada sisi itu bisa digambarkan juga ke kita sedikit. Bisa, Pak. Memang perencanaannya seperti itu. Ruang-ruang tadi setelah jadi potensi untuk dikomersilkan dalam hal ini wisata, kita akan buat warung di situ, apakah homestay, rumah singgah, kemudian kolam-kolam kita akan buat sedemikian rupa sehingga akan menarik pertama mungkin daya tarik untuk wisatawan yang lokal. Kedua, setelah tumbuh kesadaran masyarakat tentang wisata ini atau banyak yang tertarik, bisa kita manfaatkan untuk memberdayakan masyarakat ekonomi kecil, yang jual-jual cemilan-cemilan bisa kita taruh di situ atau tempatkan di situ, kita buatkan, kita dukung mereka. Kira begitu, Pak. Iya. Mungkin yang paling akhir ini mungkin harapan-harapannya Pak Desa terhadap misalnya, tentu kan seperti sampaikan tadi bahwa seluruh misalnya fasilitas yang terbangun ini kan masih murni misalnya mengandalkan dana desa. Tentu kan Pak Desa tentu punya harapan terhadap misalnya pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi dan pemerintah pusat soal mungkin soal pengembangan atau penambahan fasilitas dari Desa Lasiwa ini. Itu harapan-harapannya bagaimana, Pak Desa? Yang pertama mungkin yang selalu saya minta di pemerintah daerah kabupaten itu soal pembangunan kantor desa. Kantor desa ini yang mana alokasi dana desa atau ADD itu hanya cukup untuk operasional pemerintah. Kemudian DD hari ini kita tahu bersama ada regulasi yang membatasi kita untuk penggunaannya. Jadi tidak bisa kita bangun sementara kantor kami ini adalah bangunan produk lama.
perpaduan antara kayu dengan beton, dengan apa namanya itu, tembok kayu ya. Jadi rangka itu masih kayu, termasuk tiang masih kayu, dan hari ini sudah lapuk. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pemerintah daerah, harapan kami maupun tingkat 1 atau pusat, yaitu bisa membantu dalam hal mencapai visi misi kami yang tadi itu membentuk jalan lingkungan untuk perluasan lingkungan permukiman karena kami sudah padat. Kedua, talut penahan gelombang. Talut itu bisa kita manfaatkan beberapa hal termasuk wisata dan pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana pemerintah. Nah, kedua, kemudian masalah pengembangan sumber daya manusia. Kami juga kemarin alhamdulillah berkat Bang Jai juga kunjungan 1 kali kami dibantu dengan pelatihan ibu-ibu tentang pengolahan kue atau tata boga, dan alhamdulillah hari ini Bang sudah ada 1-2 orang yang pakai ya, untuk membuat atau menyempurnakan olahan-olahan mereka ya. Saya kira itu peningkatan sumber daya manusia juga kami butuh untuk terus meningkatkan kompetensi atau apa namanya, dasar-dasar keilmuan masyarakat kami, baik itu bidang tata boga, bidang pertanian, kelautan, maupun di bidang pendidikan formal. Nah, itu juga kami sangat butuh bantuan atau perhatian dari pemerintah setempat. Saya kira itu Bang. Ya, terima kasih Pak Desa. Mungkin yang disampaikan tadi Pak Desa sudah istilahnya komprehensif lah, menyeluruh selain soal visi misi membangun Desa Lasiwa. Secara umum tentu saya mengajak pada semua pihak, seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun swasta ataupun non pemerintah yang istilahnya memiliki kepedulian terhadap pembangunan di desa. Tentu mari sama-sama kita senantiasa mendorong seluruh pembangunan fasilitas, apalagi misalnya Lasiwa ini luar biasa kalau dikembangkan. Tentu kalau ini bisa terbangun secara baik di masa datang, itu akan menopang terus tumbuhnya kesejahteraan masyarakat di desa. Ayo ikuti terus perjalanan Bang Jai di seluruh desa Sulawesi Tenggara dan seluruh desa-desa di Indonesia. Mari bersama membangun desa, bangkit bersama tentu menjadi slogan, sehingga di masa-masa yang akan datang seluruh masyarakat desa Sulawesi Tenggara bisa sejahtera. Oke?